Ulum usul fikih dilihat dari dua sisi, ya, bi'tibarain. Pertama, bi'tibari mufradai. Dilihat atau ditinjau daripada mufradatnya. Artinya kata per kata, ya. Dilihat dari kata per kata. Jadi ternyata kata usul ini jamak asal. Nih. Artinya kalau asal ini dasar, ya. Sementara fikihnya adalah menurut bahasa adalah al-faham. Paham, ya. Jadi dasar-dasar memahami. Usul fiqh berarti dasar-dasar memahami. Ini masih dari tinjauan bahasa. Taib. Fikih kita lihat dari sisi istilah dia sendiri. Fikih kita lihat dari sisi makna dia sendiri, ya. Arti kata fikih itu sendiri apa? Yaitu menurut istilahan ma'rifatul ahkamis syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Mengenali hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama kita, al-amaliyah, yang sifatnya perbuatan hamba, amal. Ya, amaliyah artinya perbuatan-perbuatan manusia. Jadi mengenali hukum-hukum syariat Islam yang hanya kaitannya dengan perbuatan kita, amal, ya, amal soleh. Biadillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Kita kenal tentu pakai dalil. Dalil-dalilnya harus terperinci. Ini kalau fikih. Baik. Berikutnya lanjut ke buku. Tengok di sini. Dalil-dalil maaf. Kita tengok dari sisi kedua, ya. Sisi kedua, bi'tibari kaunihi laqaban lihadzal fannil muayyan. Dilihat dari sisi dia itu sebagai laqaban, sebagai gelar, ya, lihadzal fannil muayyan, untuk ilmu tertentu, ya. Jadi dia merupakan gelar bagi ilmu tertentu. Kita lihat dari sisi itu. Fayu'rafu bi'annahu, maka dia bisa diketahui atau dikenal dengan ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Jadi ilmu usul fikih adalah ilmu yabhasu, yang membahas tentang adillatil fiqhil ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang sifatnya global, masih ngambang, ya. Jadi dalil fikih yang masih sifatnya ngambang, tidak fokus satu hal. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan juga dia ilmu usul fikih ini menjelaskan cara mengambil faedah dari dalil-dalil tadi. Jadi bagaimana dia mengambil dalil dari, mengambil faedah dari dalil-dalil yang ada di buku-buku fikih yang kalian baca juga, ya, di buku-buku yang banyak itu. Ada dulu Matan Ghaya wa Takrib, ada sekarang umpamanya Minhajul Muslim. Wa halil mustafid, dan ilmu usul fikih juga mengajarkan halil mustafid, keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tadi. Keadaan orang itu artinya siapa sih yang berhak mengolah dalil-dalil, mengolah dalil-dalil yang ada tadi itu. Saya ulang, jadi
ilmu usul fikih, kalau dilihat dari dari istilah dia, yaitu ilmu yang mengajarkan kita seberapa banyak dalil-dalil yang ada dalam buku-buku fikih, lalu dipilih salah satunya. Nih kita lihat ada banyak nih bu dalil-dalil, tapi tidak semuanya kita ambil. Satu, dua ya. Kemudian dari dalil tadi kita coba kembangkan. Apa saat dikembangkan apa tuh? Dikembangkan mencari hukum yang sama pula dengannya. Dawa kaifiyatil istifadah minha. Dan jadi bagaimana kita mengembangkannya? Ya, dikembangkan, ambil dalil tadi itu, yang dalil fikih tadi itu. Coba Ustaz gambarkan kepada kalian. Afwan. Masih ada anak-anak Ustaz? Jangan kabur. Masih ya. Alhamdulillah. Afwan ya, coba ya. Ustaz share whiteboard aja. Baik. Afwan, ini kabur-kabur ya. Nih. Umpamanya ada aqimus shalah. Ada ayat dalam Al-Qur'an, aqimus shalah. Masya Allah, ini tulisan paling cantik ya. Aqimus shalah. Ini perintah salat. Al-amru bis shalah. Perintah salat. Oke? Ini kita diperintahkan untuk salat. Apa kata perintahnya? Aqimu. Aqimu. Ini perintahnya. Aqimu. Ini al-amru. Amrun. Fi'il amar ya. Sementara yang namanya perintah al-amru itu dalam usul fikih pasti lil wujub. Menunjukkan wajib. Ya. Baik. Pasti menunjukkan wajib. Pasti menunjukkan wajib. Ya. Kenapa? Karena ada namanya rumus. Kaidah namanya. Kaidah, rumus di usul fikih itu al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Lil wujub. Oke. Ada sebuah rumus, ini rumus kaidah itu rumus. Maka kalau ketemu dalam buku fikih nanti kata perintah, pasti menunjukkan wajib. Nih. Kenapa? Karena tadi kita lah terbayang. Aqimus shalah. Ya. Kita kan sudah terbayang tadi. Bahwa sholat menunjukkan wajib. Memang sudah dari sononya kita tahu sholat itu wajib. Betul apa enggak? Nah, Ustaz. Dari sana yang udah tahu ini wajib. Nah, maka perintah menunjukkan wajib. Aqimus shalah. Ini ada perintah di kata-kata itu. Perintah aqimu. As-shalah, salat. Ya, perintah salat adalah wajib. Ya, ini namanya ini yang disebut dengan dalil fikih yang aqimus shalah ini, dalil fikih yang masih ngambang. Masih ngambang ini tidak hanya untuk satu hal. Bisa untuk banyak hal. Baik? Maka dari sinilah seorang yang ahli di bidang usul fikih, yang ahli di bidangnya, mengambil dalil yang sedikit tadi ini, aqimus shalah tadi, untuk dicari hukum-hukum yang lain
Tidak hanya masalah solat. Makanya dikembangkan kata Ustaz tadi. Jadi dalil sedikit dikembangkan sehingga banyaklah nanti ya ada beberapa banyak hukum-hukum yang bisa dihasilkan. Ya, hukum-hukum fikih yang dihasilkan. Bukan hanya solat toh, bisa yang lain-lain. Dari sini ya kita tahu akhirnya bahwa ilmu usul fikih mengajarkan kita mengembangkan dalil yang tadinya masih satu atau dua, ya kita kembangkan untuk hukum yang bermacam-macam. Ya. Berikutnya wahalul mustafid. Balik ke buku, coba tengok buku. Wahalul mustafid. Wahalul mustafid. Afwan Kak, balik lagi ya. Terpaksa begini, memang halul mustafid yaitu orang yang berhak untuk mengembangkan dalil tadi. Apakah boleh semua orang? Nah, ini akan diajarkan oleh usul fikih. Baik, berikutnya coba tengok secara ini aja dulu. Secara ringkas ini yang kita bahas dulu ini. Apa maksud daripada ijmaliyah? Tadi kita diajarkan katanya oleh usul fikih dalil-dalil yang ijmaliyah. Ya, apa itu dalil ijmaliyah? Dalil yaitu rumus. Nah, ini yang kata Ustaz tadi. Dari dalil dapat kita rumus umum ya. Di antaranya adalah al-amru lil wujub. Salah satunya al-amru lil wujub. Jadi ada rumus yang kita dapat dari sebuah dalil. Tadi dalilnya aqimus shalah. Oke? Kemudian dari dalil ini kita coba kembangkan nih wal murad bi qaulina. Dapat? Wa kaifiyatil istifadah minha. Bagaimana mengembangkan dalil yang 1 2 tadi aqimus shalah. Kan 1 nih aqimus shalah. Wa atuz zakah, ada yang lain lagi. Tapi 1 ya. 1 itu aja dulu dipakai. Ini dikembangkan. Maka usul fikih mengajarkan atau mengajarkan kita mengenali cara yastafidul ahkam. Ma'rifatu kaifa yastafidul ahkama min adillatiha. Jadi diajarkannya bagaimana seorang itu mengambil faedah dari hukum-hukum, faedah hukum dari dalil-dalil fikih tadi. Dari dalil aqimus shalah ya. Aqimus shalah itu dikembangkan dengan cara apa? Bidirasati ahkamil alfal. Dengan mempelajari ahkamul alfal. Hukum-hukum lafaz. Apa itu hukum-hukum lafaz? Hukum-hukum lafaz itu adalah yaitu logika bahasa. Yang disebut dengan logika bahasa. Logika bahasa. Oke? Logika bahasa. Baik. Kemudian wadilalatiha, dan dalil-dalil atau kata-kata yang menunjukkan kepada lafaz tadi. Tapi itu jangan dulu. Jangan terlalu dipahami di situ. Yang penting yang tadi ini ahkamul alfal ya. Jadi kita diajarkan atau dikenalkan untuk mengambil faedah hukum dari dalil tadi. Tentu dengan cara mempelajari logika bahasa.
Apa luka-luka bahasa? Ada satu. Satu ada umum. Satu ya. Dua ada khusus. Tiga, empat ya takkid. Lima ada nasih. Enam ada mansuh. Nah, itu. Berarti ada banyak ya. Empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam di sini. Ada enam ya. Baik. Berikutnya, balik ke pembahasan berikutnya. Halul mustafid. Keadaan orang yang bisa mengambil faedah. Inilah yang disebut dengan halul mustafid, yaitu halul mujtahid. Jadi siapa yang bisa berijtihad? Siapa yang boleh mengolah, mengembangkan dalil-dalil tadi? Kenapa dinamakan dia mujtahid ini mustafidan? Kenapa mujtahid? Nih mujtahid tadi. Kenapa disebut mustafid? Li'annahu sumya mustafidan li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkam min adillatiha. Jadi namakan dia mustafid li'annahu yastafid karena dia mengambil faedah dia sendiri. Dia ambil faedah, cari-cari hukum-hukum dari dalil-dalil biadillatiha, dari dalil ya. Li bulughihi martabatal ijtihad. Li bulughi martabatal ijtihad. Karena dia sudah sampai level mujtahid. Baik. Sampai di sini